Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Jika kamu ingin menemukan guru, kamu bisa pergi ke Sekte Bunga, kata Yen dan tidak menunggu jawaban Xiaoyan dan segera terjun ke kolam darah. Sekte Bunga, salah satu dari dua sekte itu, gumam Xiaoyan terkejut. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Yunyun berhubungan dengan faksi seperti itu. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat di kolam darah dengan suara keras. Duci hijau dengan cepat melonjak dan menyelubungi tubuhnya, mengisolasinya dari cairan magma di sekitarnya. Xiaoyan tidak menyerap energi di tempat ini, sebaliknya dia menyelam menuju dasar kolam sebelum berhenti sejenak. Cairan magma di dasar kolam nampak cukup kental. Ketika ia berenang, dia akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkannya tertegun adalah kekuatan spiritualnya. Mengalami kesulitan menembus cairan magma yang kental ini. Perasaan itu seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus, namun masih bisa merasakan ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam tidak jauh darinya. Sepertinya itu adalah Nona Feng dan lainnya. Xiaoyan ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar kolam, karena penglihatannya terhalang. Yang bisa dia lihat hanyalah warna merah tua yang tenang. Ia melambaikan tangannya dan token emas muncul di tangannya. Dia memegangnya erat-erat saat bergerak dan menembus cairan magma. Semakin jauh ia dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan magma juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun ia jelas memahami bahwa energi berwarna merah ini tercampur dengan racun api yang sangat kuat yang merembes keluar dari gunung berapi. Setelah penyelaman yang terus-menerus, token emas di tangannya akhirnya menjadi panas dan cahaya merembes keluar darinya. Ruang di tempat itu secara samar nampak terdistorsi dengan munculnya sebuah penghalang spasial yang tak terlihat. Xiaoyan perlahan mengangkat token emas sebelum dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial. Dalam sekejap, token emas itu memancarkan cahaya yang kuat dan sebuah terowongan muncul dari dalam penghalang spasial. Xiaoyan bergerak dengan hati-hati berenang ke dalam terowongan. Di dalamnya nampak kabut abu-abu yang mendarat di api hijau yang membungkus tubuhnya sebelum akhirnya menguap oleh suhu yang panas. Apakah ini adalah racun api itu? Kekuatannya sangat menakutkan, tidak heran bahkan tetua Jinshi tidak berani tinggal lama di tempat ini. Gumam Xiaoyan dengan ekspresi serius saat dia melihat kabut abu-abu itu. Di bawahnya ada permukaan yang tidak rata yang dipenuhi lubang yang berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Jelas dasar kolam darah ini adalah pusat gunung berapi yang mendidih. Tatapan Xiaoyan membawa kejutan saat menyapu area ini yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu dia duduk di dalam cairan magma dan membungkus tubuhnya dengan api hijau. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Segera kekuatan hisap yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan hisap, energi berwarna merah dengan liar memasuki tubuhnya. Ketika energi merah bersentuhan dengan permukaan api hijau, kabut racun abu-abu yang terkandung di dalamnya segera menguap. Gelombang pertama energi merah memasuki tubuh Xiaoyan menyebabkan seluruh tubuhnya segera bergetar. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi merah yang mengalir ke tubuhnya. Ia samar bisa merasakan pembuluh darah dan seluruh bagian lain dalam tubuhnya dengan cepat memperkuat diri mereka. Douqi yang menyebar dari tubuhnya perlahan naik dengan kecepatan lambat. Meskipun kecepatan ini tampak lambat, namun terobosan ke kelas Dojong hanya masalah waktu. Di hari kedua, mata Xiaoyan mengungkapkan keterkejutan saat dia membukanya. Sepertinya avatar spiritual dari tubuh ilusi 3000 petir di dahinya juga menyerap energi merah itu. Dan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini ternyata dapat memperkuat jiwa. Gumam Xiaoyan sebelum mengeluarkan avatarnya dan mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya juga mengeluarkan kekuatan hisap. Mengikuti energi besar yang memasuki avatar membuat tubuh ilusinya segera berubah warna menjadi merah pekat. Hal itu juga menyebabkan kekuatan avatarnya dengan cepat meningkat. Sudah 2,5 bulan, kata Jinshi mengurutkan keningnya dan melihat ke kolam darah yang telah menjadi sangat dangkal. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Racun api di bawah terlalu padat. Bahkan saya tidak berani melangkah terlalu dalam, kata Jingu di samping dengan pahit. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api itu sangat ganas, seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi, kata Jinshi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Jingu menghela napas tak berdaya saat melihat ekspresi Jinshi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Nona Feng dan lainnya telah berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam dan menyerapnya. Mereka bahkan mungkin berhasil menembus kelas Dojong begitu mereka kembali. Yenren di sisi lain hanya bertahan selama 3 hari.
Dia telah menunggu Xiaoyan selama hampir 2 bulan sebelum pergi. Jika masih belum ada berita hari ini, saya akan memasuki kolam dan melihat apa yang telah terjadi, kata Jinxi dengan suara yang dalam. Jingu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Tanpa disadari, kolam darah tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, menyebabkan semua energi di sekitar tiba-tiba mulai berfluktuasi, dan mulai berkumpul dengan liar di sekitar kolam darah. Apa yang terjadi? Kata Jingu terkejut. Mereka berdua segera mengalihkan pandangan mereka ke kolam darah. Jinxi menggerutkan keningnya. Matanya dengan tajam menatap bagian dalam kolam darah. Pusaran air besar muncul di tempat itu dan energi alam sekitarnya semuanya mengalir masuk dengan liar ke dalam pusaran. Bagian dalam kolam sepertinya menyerap energi dengan gila. Jika tebakanku benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiaoyan, kata Jinxi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar dengan kekuatan dohuangnya? Mungkinkah orang itu akan menerobos kelas dojong? Kata Jingu dengan ekspresi terkejut. Kilatan aneh melintas di mata Jinxi. Sesaat kemudian dia mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Orang ini benar-benar berhasil. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar kolam darah ini akan menjadi daya tarik besar. Tidak heran dia telah bertahan begitu lama di dasar kolam. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas dojong sekaligus. Namun kemungkinan cara ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki api surgawi. Jika tidak, racun api di bawah terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang dibuat orang ini saat dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah diguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa dojong di tempat lain akan merasakan sesuatu, kata Jingu tertegun. Jinxi mengangguk. Matanya terfokus pada kolam dan hatinya juga merasa lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiaoyan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Saat keduanya berbicara, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin kuat. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya dan mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Perubahan tak terduga juga menarik perhatian seluruh suku tikus emas, dan segera mengalihkan pandangan mereka ke arah gunung mata surga yang telah menimbulkan keributan. Cukup banyak ahli yang jauh dari gunung mata surga juga merasakan sesuatu. Dalam sekejap banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Mengikuti peningkatan jumlah energi yang mengalir ke dalam pusaran, menyebabkan doci yang sangat kuat perlahan merembes keluar dari dasar kolam. Kecepatan putaran pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih liar dan ruang nampak terdistorsi. Saat pilar air yang besar ditembakkan ke udara, seluruh pegunungan mulai bergetar saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat ke sekitar kolam darah. Sementara suara ledakan bergema di atas gunung saat pilar air besar ditembakkan ke langit. Xiaoyan muncul dan berdiri di langit tanpa sayap doci di punggungnya, dengan kakinya menginjak udara kosong. Doci agung yang menyebar dari tubuhnya nampak membelah langit tak berujung di atasnya. Tubuhnya tidak bergerak untuk beberapa waktu, sementara doci yang agung membuat sekitar tempat itu nampak bergetar. Apa yang salah dengannya? Mengapa dia menjadi seperti itu? Kata Jingu tertegun. Sepertinya dia sedang memasuki kondisi yang unik. Mari kita lihat dan tunggu, kata Jinxi ragu sejenak sebelum berbicara. Xiaoyan yang matanya tertutup di langit mengerutkan keningnya saat keduanya berbicara. Segel api di dahinya yang sudah lama tidak menunjukkan banyak aktivitas saat ini memancarkan cahaya api. Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Segera terowongan hitam yang gelap dan aneh muncul di pandangan spiritualnya tanpa disadarinya. Terowongan hitam pekat itu sepertinya sangat panjang. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat memindainya. Perjalanan spiritual berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum tekanan mengalir secara samar dari tepi terowongan. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin yang gelap segera menyapu. Ruangan yang gelap dan sangat besar memasuki matanya. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang sangat tinggi dengan banyak simbol aneh digambar di pilar batu itu. Mereka nampak seperti mata yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu ruang besar ini sebelum matanya tiba-tiba beralih ke sekelompok cahaya yang berkedip di satu tempat. Setelah pengamatan yang cermat ke bagian dalam kelompok cahaya, dia melihat tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Ada rantai berwarna hitam yang melilit di leher tubuh spiritual. Nampak beberapa pilar hitam aneh yang menjulang tinggi di ujung rantai, yang menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiaoyan merasakan keseraman mengalir di tubuhnya saat melihat adegan itu. Sekte jiwa sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai asupan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak tahu mengapa dia tidak melihat satupun penjaga sekte jiwa di dalam ruangan ini. Pencarian Xiaoyan tidak berhenti hingga kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar.
Sukacita segera bangkit di dalam hatinya. Meski fluktuasi itu kecil, namun menjadi sedikit lebih jelas. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba berhenti setelah melakukan perjalanan ke depan. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depan. Ada sekelompok cahaya digantung di atas meja batu. Di dalamnya nampak tubuh ilusi seorang lelaki tua dengan kedua matanya tertutup rapat. Secara mengejutkan, wajah orang tua itu ternyata adalah Yolau. Leher Yolau juga dililit rantai hitam yang lebih besar dengan lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan bergetar hebat, mengungkapkan kegembiraan dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiaoyan menatap wajah itu yang terlihat lebih tua. Sudah hampir 4 tahun sejak Yolau ditangkap. Dia merasakan sakit di hatinya seperti dicengkram oleh sesuatu. Niat membunuh yang luar biasa muncul ketika dia memikirkan kesulitan Yolau selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, ia tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya tatapannya beralih ke Yolau. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yolau yang sedikit lemah. Yolau sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak dan dia perlahan membuka matanya. Tatapannya tumpul saat dia melihat di udara kosong di depannya dan tubuhnya tanpa sadar gemetar. Melihat Yolau bertingkah seperti itu, Xiaoyan akhirnya tidak menahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat dia berubah menjadi sosok ilusi dan berlutut ke arah Yolau. "Guru, murid ini tidak berbakti," kata Xiaoyan sedikit terisak. Yolau memperhatikan Xiaoyan di udara yang berlutut. Matanya menjadi sedikit lembab saat suaranya melewati bola cahaya. "Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengangkatmu sebagai muridku adalah hal yang terbaik yang pernah kulakukan," kata Yolau. Meski dengan kondisi Yolau saat ini, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam kekuatan spiritual Xiaoyan. Karena Xiaoyan dapat mengandalkan kekuatan spiritual untuk berubah menjadi tubuh ilusi. Yolau dapat menebak bahwa Xiaoyan saat ini telah berhasil maju ke kelas dojong. Mata Xiaoyan memerah saat dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkanmu secepat mungkin." Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di ruangan besar. "Kamu tidak akan mampu." Tekanan besar tiba-tiba turun mengikuti kemunculan suara itu, namun ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia berbalik dan melihat ruang di belakangnya yang berfluktuasi dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu muncul di tempat itu. Orang tua itu melirik Xiaoyan dan mengerutkan keningnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan sama-sama memberinya perasaan yang agak akrab. Dia tanpa sadar berkata dengan beberapa kejutan, "Kamu adalah kekuatan spiritual saat itu." Xiaoyan menatap pria tua itu dan tidak menjawab. Tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak bisa menerima fluktuasi spiritual dariku saat itu sebenarnya bisa datang ke tempat ini lagi. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun ini masih jauh dari cukup," kata pria tua itu samar-samar tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan dari kejauhan. "Di masa depan saya kesini, saya akan membalas," kata Xiaoyan dengan dingin. "Aku akan lihat," kata pria tua itu tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera ruang di sekitar Xiaoyan pecah saat kekuatan spiritualnya dihancurkan serangan yang menakutkan itu. Ekspresi senang muncul di wajah Yolau saat dia melihat Xiaoyan menghilang. Lelaki tua itu mengerutkan keningnya saat dia melihat ekspresi puas di wajah Yolau. Hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan. "Qintian, apakah kamu merasa tidak nyaman?" kata Yolau tersenyum. "Yao Chen, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika ketua sekte tidak menyukai keahlianmu, menurutmu apakah kau akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yolau bergerak sedikit menyebabkan rantai mengeluarkan suara logam. Kelopak matanya perlahan tertutup saat dia berbicara dengan senyum dingin. "Aku yang dulu tidak selembut dirimu. Orang bijak akan mengenali situasinya. Melakukan perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Satu-satunya orang di benua Doci yang dapat dibandingkan dengan keterampilan alkemismu hanya beberapa orang tua di Menara Pil. Jika kamu bergabung dengan sekte jiwa, posisimu pasti akan lebih tinggi dariku. Mengapa kamu ingin menderita di tempat ini?" kata Qintian perlahan berbicara. Ejekan muncul di wajah Yolau saat mendengar itu. "Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki sekte jiwa. Apa menurutmu muridmu itu bisa melawanku?" kata pria tua itu mengejek. "Semuanya akan terungkap saat waktunya tiba," kata Yolau tersenyum. Matanya yang awalnya keruh menjadi sangat cerah. Ekspresi Qintian menjadi tenggelam saat melihat itu. "Muridmu itu sepertinya bernama Xiaoyan. Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Baiklah, yang mulia ini akan menunggunya datang." Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi setelah Qintian mengucapkan kata-kata itu, sebelum perlahan menghilang ke ruang terdistorsi dengan cara yang aneh.
Xiaoyan berdiri di langit akhirnya membuka matanya, niat membunuh melonjak di matanya. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan menuju ke pavilion petir angin dan mencari Feng Zunzi apapun yang terjadi. Aku harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao secepat mungkin, pikir Xiaoyan. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan mendarat di Villa Batu. Teman kecil Xiaoyan selamat telah maju ke kelas dojong, kata Jingu tersenyum. Cara dia menyapa Xiaoyan telah berubah tanpa dia sadari. Saat ini, Xiaoyan dianggap seorang yang sekelas dengan mereka. Selain itu, dia sadar bahwa Xiaoyan memiliki cukup banyak pamungkas yang tersembunyi. Kemungkinan dia bahkan tidak akan menjadi tandingan Xiaoyan jika mereka benar-benar bertarung. Saya hanya beruntung. Jika tetua Jinxi tidak memberi saya tempat pelatihan, kemungkinan saya akan kesulitan menerobos, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan tersenyum. Jinxi menyeringai ketika mendengar ini. Kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan, namun kamu telah melebihi harapanku dengan tetap tinggal di kolam selama lebih dari 2 bulan. Bahkan saya tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, kata Jinxi tersenyum pahit. Xiaoyan terkejut, ia tidak menyangka sudah 2 bulan. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Yanren dan lainnya. Nona Feng dan lainnya sudah lama pergi, saat ini hanya kamu yang tersisa. Teman wanitamu itu telah tinggal di sini selama hampir 2 bulan sebelum pergi. Sepertinya dia terlihat cemas sebelum dia pergi, kata Jingu. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu. Beruntung dia sudah mengetahui keberadaan Yunyun dan berencana akan menuju ke sekte bunga. Teman kecil Xiaoyan, saat ini kamu telah berhasil menembus kelas dojong. Aku ingin tahu bagaimana kesepakatan kita, kata Jinxi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Xiaoyan jelas menyadari apa yang dikatakan Jinxi dan menjawabnya dengan senang. Tetua Jinxi, kamu dapat yakin tentang itu. Serahkan racun api itu padaku. Jinxi dan Jingu menghela napas lega saat mendengar itu. Ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun api. Namun saya tidak menyiapkan bahannya. Karena itu saya khawatir harus merepotkan tetua berdua, kata Xiaoyan menyerahkan selembar kertas kepada Jinxi dan Jingu. Jingu di samping segera menerima kertas itu. Tatapannya menyapu dan dia langsung tersenyum. Itu bukan masalah, serahkan bahan itu pada kami. Sepertinya bahan bisa dikumpulkan sore ini, kata Jingu dengan cepat meninggalkan Villa Batu untuk menyiapkan semua bahan obat secepat mungkin. Teman kecil Xiaoyan, jika kamu mampu mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus emas tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno, kami juga memiliki reputasi di dunia binatang magis. Selain itu, dengan jumlah kami yang besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi, kata Jinxi tersenyum. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum bertanya. Kalau begitu, bisakah aku bertanya tentang sesuatu dengan tetua Jinxi? Silahkan bertanya, kata Jinxi segera menjawab. Apakah tetua Jinxi telah mendengar tentang klan Gu? Kata Xiaoyan perlahan bertanya. Klan Gu? Gumam Jinxi terkejut, ekspresinya nampak berubah seketika. Teman kecil Xiaoyan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan bilang kalau kamu memiliki konflik dengan mereka, kata Jinxi berbicara dengan khawatir. Aku belum pernah bertemu dengan klan Gu. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan klan Gu ini. Mungkin tetua Jinxi bisa memberitahuku tentang mereka. Bagus jika begitu, kata Jinxi menghela napas lega. Di seluruh wilayah dataran tengah, sekte jiwa dan menara pil atau 3 keluarga besar kuno di dunia binatang magis bahkan segan pada klan Gu ini. Kata-kata Jinxi segera membuat Xiaoyan terkejut. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, namun dia tidak menyangka bahwa klan Gu sebenarnya sekuat ini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu mereka jarang muncul. Apakah mereka faksi manusia atau binatang magis? Kata Xiaoyan bertanya tidak yakin. Sebenarnya klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka ini memiliki garis keturunan Dodi, kata Jinxi perlahan menjelaskan. Garis keturunan Dodi, kata Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mampu mencapai kelas Dodi, garis keturunan mereka akan memiliki bakat luar biasa dalam pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dodi. Namun hal seperti itu sangat jarang dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang, kata Jinxi yang nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebut kata Dodi, yang merupakan terkuat di benua Dochi. Klan yang memiliki garis keturunan Dodi ini sangat mendiskriminasikan orang luar. Karena itu mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa.
Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Dodi, namun seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Ada banyak ahli di dalamnya. Jujur saya katakan, hanya ada sedikit faksi di benua yang bisa menentangnya, kata Jinsi dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk, tidak heran jika Sun Er memberitahunya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi dojong, sebelum pergi dan mencoba menemukannya. Lalu, apakah tetua Jinsi tahu di mana markas besar klan Gu? Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya adalah milik klan Gu. Berbagai faksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Biasanya sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di suatu alam yang disebut alam Gu. Alam Gu? Gumam Xiaoyan terkejut saat mendengar kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas doseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doci. Pada level ini seseorang akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci. Kekuatan yang dimilikinya tentu akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Membuka dunia baru tempat orang bisa hidup adalah indikator dari doseng, kata Jinsi menghela napas, suaranya mengandung rasa iri yang ekstrim. Alam Gu ini dibangun dari doseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara dataran tengah, kata Jinsi lebih lanjut. Soyan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka dunia baru. Apakah hal yang begitu menakutkan itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan seseorang? Seorang doseng begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Soyan merasa dirinya gemetar saat memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang hanya dengan mengangkat tangannya. Lalu seberapa menakutkan Dodi yang bahkan lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius dari seorang Dodi yang mampu mengubah garis keturunan nampaknya bukan omong kosong. Setelah aku menyelamatkan Yolau, aku akan menuju ke klan Gu. Sekarang aku harus segera mengeluarkan racun api di tubuh Jinsi. Pertemuan besar 4 pavilion yang disebutkan Mulen akan segera dimulai. Aku harus dapat menemukan Feng Zunzi, pikir Xiaoyan. Kecepatan Jingu agak melebihi harapan Xiaoyan. Sebelum waktu tengah hari, semua bahan yang dibutuhkannya telah didapatkan. Kabut yang mengandung gelombang aroma obat yang pekat nampak melayang di dalam rumah batu. Pada saat ini ada baskom kayu besar di dalam rumah batu dan Jinsi duduk di dalamnya. Dia tidak dapat menggunakan doucinya untuk memblokir suhu air mendidih. Karenanya wajahnya dipenuhi keringat. Api hijau pekat muncul di tangan Xiaoyan. Ada banyak bahan obat yang dibakar sebelum berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah. Yang jatuh ke baskom menyebabkan permukaan air mendidih segera berubah menjadi merah. Telan pil obat ini, kata Xiaoyan. Ketika pil obat memasuki tubuh Jinsi, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat di dalam cairan merah yang panas meresap ke dalam tubuhnya sebelum bentrok dengan rasa dingin, menyebabkan tetesan cairan keabuan yang berisi racun perlahan merembes keluar dari hidungnya. Tubuh Jinsi sangat gemetar saat cairan racun merembes keluar. Giginya terkatup rapat saat mulutnya mengeluarkan suara rendah. Jelas dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses memaksa racun keluar. Jingu di samping juga menjadi cemas saat melihat ekspresi Jinsi yang kesakitan. Tidak perlu cemas, itu hanya rasa sakit. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan sebentar, kata Soyan dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau jatuh dan mendarat di baskom, membuat suhu cairan merah naik dengan cepat. Cara menggunakan es dan api untuk mengeluarkan racun ini berlanjut selama hampir 8 jam, sebelum berakhir karena kehabisan kekuatan obat di dalamnya. Menurut kecepatan ini, seharusnya bisa mengeluarkan sebagian besar racun api di tubuhmu dalam waktu 5 hari. Pada saat itu saya akan memberikan cairan obat. Selama tetua Jinsi berendam di dalamnya selama 3 bulan, racun api di tubuhmu akan hilang sama sekali, kata Soyan. Terima kasih Tuan Xiaoyan. Suku tikus emas tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu bisa datang dan mencariku, kata Jinsi sambil membungkuk pada Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa disembuhkan. Soyan merasa senang mendengar itu. Tangannya tiba-tiba mengusap titik racun hitam di dadanya. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengandalkan kekuatanku untuk memperbaiki titik racun hitam ini dengan kemampuanku saat ini. Jika aku bisa mendapatkan doci dari Dojong semasa hidupnya, itu mungkin akan menjadi asupan terbesar bagiku. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.